Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Usia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam, di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami, dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam doa kita biasanya memohonkan hal-hal yang baik untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Misalnya kita berdoa agar usaha dilancarkan, agar memperoleh keselamatan di dalam perjalanan, agar pasangan kita sembuh dari sakit, agar anak kita tumbuh dengan sehat dan lain sebagainya. Puji Tuhan saudara, kalau doa-doa itu terkabul dan semua berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun bagaimana jikalau apa yang kita doakan tidak menjadi kenyataan dan yang terjadi justru hal yang tidak baik? Mengapa Tuhan tidak selalu mengabulkan doa kita? Saat kenyataan tidak sejalan dengan doa yang kita panjatkan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mengapa kita harus percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik? Sedangkan rencana kita, sebaik apapun itu, belum tentu Tuhan wujudkan. Saudaraku, belajar dari firman Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita renungkan dan lakukan untuk menyikapinya, saudara. Yang pertama adalah bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, Tuhan sebagai pencipta kita tahu apa yang lebih baik dan paling baik untuk hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima jalan dan rencana Tuhan. Entah itu baik atau buruk menurut pendapat kita, saudara. Kita berhak berdoa meminta apa saja, berhak melakukan berbagai upaya yang positif, dan berhak merencanakan hal-hal yang menurut kita baik untuk dijalankan. Namun hasilnya tetap bergantung kepada Tuhan yang berdaulat. Dialah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Kita boleh memohonkan keinginan dan harapan dalam doa kita, tetapi bukan berarti Tuhan harus mengabulkannya, saudara. Tuhan berhak melakukan apapun dalam hidup kita. Janganlah kita mengatur bahwa Dia harus merancang ini atau melakukan itu sesuai dengan kemauan kita. Mungkin saat ini kita merasa Tuhan memberikan sesuatu yang buruk atau tidak baik, tetapi suatu saat nanti kita akan mengerti apa maksud Tuhan di balik semua ini, saudara. Mari kita menerima dan tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Yang kedua adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudaraku, Ayub mengasihi ke-10 anaknya, tetapi sadar bahwa mereka terbiasa berpesta pora. Karena itu, seusai pesta, Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran agar Allah mengampuni anak-anaknya jika mereka berdosa kepadanya. Di sisi lain, Ayub tidak pernah tahu bahwa Tuhan menerima tantangan iblis untuk menguji imannya. Semua harta benda Ayub termasuk ke-10 anaknya diambil oleh iblis. Ayub yang semula punya segalanya, kini kehilangan segalanya. Namun respon Ayub terhadap kemalangannya sangat luar biasa. Ia tetap memuji Tuhan. Ayub sadar segala miliknya adalah miliknya Tuhan, sehingga Tuhan berhak mengambilnya kapanpun. Saudaraku, selalu ingat dan sadari apapun milik kita saat ini, termasuk orang-orang yang kita kasihi, seperti orang tua kita, pasangan kita, atau anak, adalah semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan berhak mengambil mereka kapanpun sesuai dengan kehendaknya. Kita lahir tanpa membawa apa-apa. Saat meninggal pun kita tidak akan membawa apa-apa. Karena itu, tetaplah memuji Tuhan dan belajar merelakan ketika Dia mengambil sesuatu yang kita miliki. Yang ketiga adalah bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudaraku, teladan terbaik dalam hal berserah dalam rencana Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Beberapa jam sebelum ditangkap, Yesus sadar dirinya harus menderita demi menanggung dosa umat manusia. Salah seorang muridnya sendiri mengkhianatinya. Dia akan ditangkap dan diperlakukan seperti penjahat. Dicari-cari kejahatannya agar bisa dijatuhi hukuman. Dia akan difitnah, diludahi, dipermalukan, disiksa, dan digantung di atas kayu salib beberapa jam lamanya agar tidak langsung mati. Respon Yesus adalah berserah sepenuhnya kepada Allah Bapa dan membiarkan kehendaknya terlaksana. Yesus sangat ketakutan tetapi tidak membiarkan dirinya dikuasai ketakutan. Dia berdoa bukan agar dihindarkan dari berbagai hal buruk, tetapi agar mampu menanggung semua yang Bapanya kehendaki untuk digenapi. Saudaraku, saat doa-doa kita tidak dikabulkan dan apa yang terjadi adalah hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, mari kita tetap berpikir dan merespon dengan benar. Kita akan dimampukan untuk menerima kenyataan, untuk memuji Tuhan, merelakan apa yang diambilnya dari kita, dan memohon agar Tuhan menguatkan kita di dalam menjalani kehendak-Nya. Saudaraku, jangan pernah menyerah, sebab apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, yang meneguhkan kepada setiap kami bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun apa kadang yang kami doakan tidak selalu Tuhan kabulkan bagi kami, namun kami percaya bahwa itu semua ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan maksud Tuhan ada yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan setia, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan dalam segala jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pekerjaan kami di kantor, dan dimanapun kami bekerja, Tuhan yang jadikan berhasil. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang damai dan dipenuhi dengan sukacita surga. Kami mencerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi kota kami, daerah kami,
negara kami Indonesia, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini. Dan saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.